Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya, tentunya di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Ya. Untuk topik kita kali ini, topik kita yang keenam yaitu mengenai teknik penipuan dan penyalahgunaan komputer. Ya. Jadi nanti di sini akan dibahas mengenai bagaimana sih penyalahgunaan sebuah alat yang namanya komputer. Nah, karena ini memang seperti sebilah pisau, ya, ibaratnya seperti sebilah pisau, bahwasanya pisau itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya membantu kerja manusia, misalnya untuk memotong sayuran, ya, memotong buah, ya, kemudian memotong rumput dan seterusnya, ya. Tapi di satu sisi pisau itu juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kriminal, ya, kejahatan seperti menusuk, ya, membunuh dan seterusnya. Nah, berbicara mengenai perangkat komputer itu sama, ya, seperti ibarat sebelah pisau tersebut, ya. Jadi komputer itu bisa digunakan untuk membantu kerja sebuah organisasi atau membantu kerja manusia. Namun di satu sisi itu bisa juga digunakan untuk alat yang untuk memanipulasi dalam konteks negatif, jadi penyalahgunaan, ya, untuk menyalahgunakan wewenang, melakukan pencurian, tindakan-tindakan kriminal juga, ya. Nah, maka di sini nanti kita akan bahas bagaimana sih teknik penyalahgunaan komputer, ya. Jadi penggunaan komputer untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memang merugikan, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman setidaknya bisa, ya, membedakan antara jadi serangan komputer dan taktik penyalahgunaan komputer, ya. Selain itu nanti mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana teknik rekayasa sosial, ya, yang digunakan untuk memperoleh akses ke sumber daya komputer yang sifatnya tidak diizinkan atau ilegal semacam itu. Nah, terus nanti teman-teman juga bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis perusakan terhadap komputer. Nah, yang pertama dari berbicara mengenai serangan dan penyalahgunaan komputer, ya. Jadi serangan penyalahgunaan komputer ada beberapa kegiatan terkait dengan penyalahgunaan komputer. Yang pertama itu apa? Hacking. Hacking itu memodifikasi akses, ya. Jadi dia menggunakan alat elektronik, ya. Jadi dia melakukan modifikasi akses terhadap alat-alat elektronik, ya, dari perangkat yang namanya komputer dengan cara yang ilegal atau tidak sah. Nah, itu hacking. Kemudian yang kedua, hijacking, pembajakan. Jadi dia mengambil kendali terhadap komputer untuk melakukan aktivitas yang terlarang, di mana aktivitas itu tanpa sepengetahuan pemilik komputernya atau pemiliknya, ya. Itu pembajakan, ya. Kemudian ada botnet, ya. Botnet itu robot internet atau robot network, ya. Robot network, ya, sorry, bukan robot internet tapi robot network, ya. Jadi dia itu melakukan semacam pembajakan, di mana dengan melibatkan semacam jaringan, ya, yang menggunakan media yang namanya adalah medianya di sini adalah robot, namanya robot, ya. Dia bergerak secara otomatis, maka dari itu dia dianggap seperti kayak zombie dalam sebuah teknologi informasi. Zombinya teknologi informasi. Jadi dia menyerang terhadap sistem-sistem melalui jaringan dengan menyebarkan namanya virus. Nah, seperti itu. Nah, zombie itu kan seperti kayak nyerangnya itu melalui virus, dan penularannya, ya, cukup cepat. Nah, karena dia menggunakan robot yang bisa secara otomatis, memang dia bergeraknya relatif lebih cepat, seperti itu. Kemudian ada yang namanya zombie. Nah, dalam teknologi informasi ini zombie ini
sebetulnya perangkat komputer itu yang sudah dibajak ya. Jadi dia sudah dibajak, sudah dimasuki virus tadi ya, virus-virus melalui jaringan tadi, sehingga dia merupakan satu bagian atau merupakan bagian dari virus itu sendiri atau dari robot network itu sendiri, sehingga dia sifatnya menyerang, dia menyerang terhadap sistem-sistem yang normal, sistem-sistem yang normal, yang ideal semacam itu. Nah, itu zombie. Kemudian ada bot herder ya. Bot herder ini memang dia orang yang menciptakan ini dengan memasang perangkat lunak pada PC untuk merespon instruksi elektronik milik bot herder. Nah, itu. Nah, kemudian ada DOS ya, denial of service. Nah, ini dia menyerang komputer ya dengan cara mengirimkan bom email ya, email yang secara membabi buta sebetulnya dia ya. Jadi mengirimkan email melalui cara yang membabi buta ya, blast ya, cara menyebar seperti itu ya. Nah itu dia biasanya melalui semacam kayak halaman web ya, kemudian dia mengirimkan alamat ke email yang dilakukan secara random sebetulnya, random acak ya, seperti itu. Nah itu jadi agar apa? Agar nanti email itu mengalami istilahnya dia mengalami pemenuhan beban ya. Jadi beban yang terlalu penuh, beban yang overlap beban. Nah itu sehingga dia nanti bisa istilahnya menutup server secara otomatis. Nah itu ya, denial of service ini salah satu serangan dalam penyalahgunaan komputer ya. Jadi ini salah satu konteks serangan komputer itu. Kemudian ada spam ya. Kegiatan ini memang secara bersama-sama mengirimkan pesan yang tidak diminta ke banyak orang ya pada saat yang sama ya. Nah biasanya spamming ini digunakan untuk menawarkan sesuatu ya, spamming. Kemudian ada namanya serangan kamus menggunakan perangkat lunak khusus ya untuk mendeteksi alamat email perusahaan dan mengirimkan pesan email secara kosong ya. Nah itu. Nah ini email ini memang biasanya dia tidak valid ya, sehingga dia nanti memang fungsinya untuk menyerang sistem-sistem elektronik ya dalam email. Nah itu dia bisa menggunakan namanya serangan kamus istilahnya. Kemudian ada lagi serangan dalam penyalahgunaan komputer, ada splok ya. Nah, splok ini seperti spam untuk blog ya. Nah ini untuk apa? Untuk meningkatkan situs Google Page ya. Jadi Google Page, halaman Google ya. Nah itu. Nah ini splok. Kemudian ada juga spoofing ya. Mengubah beberapa bagian dari komunikasi elektronik untuk membuat seolah-olah orang lain yang mengirimkannya itu mendapatkan kepercayaan dari penerimanya. Spoofing ini kayak merekayasa sebetulnya, merekayasa statement ini spoofing. Kemudian ada email spoofing ya. Ini rekayasa dalam sebuah electronic mail atau surat elektronik ya. Sehingga ini untuk MS spoofing ini seolah-olah kita mendapatkan email dari pihak tertentu, tapi sebetulnya itu dari pihak yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya ada caller ID spoofing, menampilkan nomor yang salah pada penampilan ID penelpon ya di HP ya. Nah ini untuk apa? Untuk menyembunyikan identitas penelpon ya, caller ID spoofing ya. Memprivate nomor seperti itu.
Kemudian ada IP address spoofing, menciptakan paket internet ya, protokol dengan IP palsu ya, identitas palsu ya, untuk menyembunyikan identitas pengirim. Nah ini juga salah satu kasus dalam spoofing ya. Jadi dia kayak mengkamuflase sebetulnya ya, seperti itu. Nah kemudian ada MAC address ya, media access control address. Untuk ini merupakan apa? Alat dalam perangkat lunak yang mengidentifikasi secara khusus setiap mode pada sebuah jaringan ya. Ini dia melalui jaringan dia kinerjanya ya. Kemudian ada namanya SaaS spoofing, ya. Menggunakan layanan pesan singkat untuk mengubah nama atau nomor dari mana pesan teks berasal. Nah, ini bisa SaaS spoofing. Ini salah satu kegiatan atau salah satu kegiatan serangan komputer ya. Kemudian ada DNS spoofing. Ini melacak ID dari domain sistem ya. Jadi melalui buku telepon ya, yang kemudian menggunakan domainnya ya, menggunakan nama jaringannya digunakan sebagai alamat IP. Nah sehingga nanti dia akan membalas sebelum server DNS yang asli melakukannya. Nah ini salah satu DNS spoofing. Kemudian ada serangan zero day, serangan di antara waktu kerentanan sebuah perangkat lunak ya, yang baru ditemukan. Nah dan ini memang dilakukan pada saat pengembangan semacam perangkat ya, pengembangan perangkat lunak. Nah ini serangan zero day. Ketika ada sebuah sistem perangkat yang baru ditemukan, itu ada kerentanan untuk dilakukan serangan ya, namanya serangan zero day. Kemudian ada patch, adalah kode yang dirilis pengembang dari perangkat lunak itu juga bisa namanya serangan komputer. Kemudian ada cross ya, site scripting ya. Ini sebuah serangan yang dilakukan dalam waktu kerentanannya di halaman situs ya, di mana halaman situs itu yang sifatnya dinamis. Nah dia kemungkinan pelaku itu melakukan penyerangan atau pelaku itu melakukan penyerangan dengan cara menerobos mekanisme keamanan pada browser ya. Nah jadi di sini dia akan seolah-olah memerintahkan browser untuk melakukan eksekusi sebuah kode ya. Itu juga salah satu memang tindakan kejahatan juga di bidang cyber atau jaringan ya. Kemudian ada serangan limpahan buffer. Nah, ketika dalam jumlah data yang dimasukkan dalam sebuah program ya lebih banyak daripada jumlah dari input buffernya ya, itu bisa dilakukan atau bisa terjadi serangan namanya limpahan buffer. Nah limpahan ini itu nanti akan menimpa sebuah instruksi dalam komputer yang akan menyebabkan kerusakan atau menyebabkan error dalam sebuah sistem ya. Nah ini bisa digunakan biasa yang digunakan oleh para hacker untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh aturan. Kemudian ada namanya serangan injeksi ya, ini menyisipkan, namanya aja injeksi ya, jadi dia menyisipkan query SQL ya, sifatnya dia menyisipkan query SQL yang berbahaya ya,
yang berbahaya pada sebuah inputan ya. Apabila injeksi itu atau sisipan itu lolos ya, dalam sebuah program aplikasi, maka memungkinkan sekali seorang hacker itu untuk menjalankan kode-kode tersebut ya, dimana hacker itu menjalankan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki ya, yang tidak semestinya untuk dijalankan, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada MITM ya, man in the middle. Serangan yang dilakukan oleh hacker ya, dengan menempatkan dirinya sebagai seorang klien, seolah-olah dia sebagai klien ya, atau dan host ya, untuk memotong komunikasi. Nah itu. Kemudian ada mass reading impersonation ya, dia mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem ya, dengan berpura-pura menjadi pengguna yang sah atau legal ya, sehingga pelaku itu bisa mengetahui ID sama password pengguna yang sebenarnya. Nah ini juga salah satu serangan komputer ya. Nah, piggybacking selanjutnya ya. Kegiatan apa? Piggybacking di sini kegiatan penyadapan melalui jalur komunikasi ya. Nah ini ini penyadapan ini memang salah satu tindakan yang tidak dibenarkan juga ya. Nah, bisa jadi dia menyadap komunikasinya ya, percakapan, bisa jadi menyadap wifi-nya ya. Kemudian dia juga melakukan pengintaian ya, atau melakukan pengawalan ya, mengikuti pengguna atau korbannya itu ke dalam sebuah akses ya. Nah, jadi dia bisa masuk ke dalam pengendalian keamanan secara fisiknya. Nah itu. Kemudian ada serangan komputer lagi terkait dengan pemecahan kata sandi. Nah, ini bisa juga kategori serangan terhadap komputer ya, dengan mencuri kata sandi itu. Meskipun acak itu biasanya ada yang tepat gitu, karena istilahnya saking banyaknya sebuah kata sandi. Nah itu dia bergeraknya memang tujuannya untuk apa ya, mencuri file, intinya mencuri file ya, untuk mengambil data ya dengan cara yang ilegal melalui penyusupan sistem ya, di mana di situ sebetulnya sudah ada kode keamanannya ya, kode sandinya ya. Jadi dia bisa masuk ke situ. Nah itu juga salah satu kategori serangan komputer. Kemudian ada word dealing, yaitu memprogram sebuah komputer untuk menghubungi ribuan pengguna telepon misalnya ya, untuk mencari dial up modem lines atau jaringan modemnya ya. Nah ini dilakukan dengan cara hacker menerobos ya dalam sebuah komputer ya, yang tersambung dengan modem ya, dan mengakses jaringan yang terhubung. Word dealing, word driving. Kemudian yang selanjutnya ada word driving. Ini dia pelaku itu melakukan pencarian ya ke jaringan nirkabel yang ada di rumah ya, di mana jaringan itu memang tidak dilindungi ya. Nah ini bisa terjadi serangan dan penyalahgunaan komputer. Kemudian ada breaking, itu menyerang sistem telepon ya, untuk mendapatkan akses sambungan telepon secara gratis, menggunakan sambungan telepon untuk mengirimkan malware, mengakses, mencuri, serta menghancurkan data.
breaking ini dulu pernah terjadi pada sekitar tahun 2000-an ya, 2000, 2002, 2003 itu pernah ingat saya itu marak terjadi namanya breaking. Jadi dia menyerang sistem telepon dengan mencari sambungan-sambungan untuk mengakses telepon secara gratis. Nah, breaking ini memang dulu pernah semarak ya, karena dulu pernah juga saya mengalami seperti ini. Jadi waktu itu telepon itu tidak pernah digunakan, tapi setelah dicetak tagihannya kok nelponnya sampai keluar Jawa, dan tagihannya sangat membengkak. Nah, akhirnya saya putuskan untuk memutus memutus jaringan telepon ya. Nah, ini breaking ini bisa terjadi melalui telepon kabel biasanya ya. Telepon kabel, telepon rumah ya. Zaman dulu kan maraknya telepon rumah itu tahun 2000-an ya, seingat saya itu. Nah, itu. Kemudian ada lagi serangan komputer ya terkait dengan kebocoran data. Nah, kebocoran data berarti dia melakukan penyalinan data. Menyalin data secara ilegal, secara tidak sah ya. Tanpa izin yang punya misalnya. Nah, itu. Dan kemudian setelah dilakukan penelusuran ternyata ada jejak bahwasanya data pernah digandakan misalnya ya, pernah disalin ya, tapi di situ pemiliknya tidak merasa melakukan penggandaan. Nah, ini salah satu bentuk serangan komputer terkait dengan kebocoran data. Kemudian ada teknik salami. Ini teknik salami ini pencurian sebagian uang misalnya ya dari beberapa rekening yang berbeda. Teknik salami ini dulu pernah terjadi juga, ini tahun 90-an terkait ini biasanya dulu jasa keuangan ya. Jadi lembaga keuangan dulu bisa ya. Lembaga keuangan itu dulu sebelum diatur oleh sebelum ada instruksi dari Bank Indonesia larangan terkait dengan pemindah bukuan rekening satuan terkecil, itu dulu semarak ya, marak sekali. Dan ini teknik salami ini dulu pernah dilakukan oleh pejabat-pejabat lembaga keuangan ya. Itu saya pernah istilahnya pernah mendengarkan beritanya ya. Kemudian dari situ kan kenapa dulu pejabat bank itu selalu dia penghasilannya sangat besar sekali dari teknik salami ini ya, dan itu mungkin melebihi dari gajinya dia selama 1 bulan. Teknik salami ini berarti dia memindah bukukan rekening satuan terkecil ya, dari rekening nasabah ke rekening pribadi ya, rekening pribadi. Ini dulu bisa terjadi, dan itu setelah marak kasus seperti itu, akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan instruksi tidak diperbolehkan pejabat bank ataupun bank untuk melakukan pemindah bukuan dengan nilai satuan terkecil. Ya, katakanlah misalnya ada transaksi nasabah misalnya. Transaksi setoran ya, atau transaksi setoran bunga misalnya. Bunga itu biasanya bunga itu memang angkanya ganjil karena dia berdasarkan persentase ya. Misal katakan bunganya itu Rp35.125. Sekarang kan nggak ada uang Rp25. Nah, dulu itu yang disetorkan itu misalnya Rp33.100, yang 25-nya itu dia pindah bukukan ke rekening pribadi pejabatnya. Lah, katakanlah satu nasabah dapat Rp25, tapi dikalikan ada 1.000 aja udah Rp25.000. Nah, itu ada 1.000 transaksi. Nah, dan dulu itu ya tidak hanya 25, 150 itu kan tidak ada
nominalnya ya itu udah kali 50 dimasukkan ke rekening pribadi bisa jadi. Nah, ini teknik salamin pernah ini dulu pernah aja juga kasus terjadi kejadian seperti itu. Kemudian ada namanya spionase. Ya, jadi dia melakukan pencurian data informasi rahasia ya. Rahasia dalam kekayaan intelektual. Nah, itu bisa spionase ekonomi. Nah, ini namanya spionase ekonomi. Jadi dia kekayaan intelektual di bidang ekonomi. Ya, mencari informasi rahasia dagang ya dan kekayaan intelektual kemudian dia curi. Nah, itu salah satu spionase juga. Kemudian ada namanya pemerasan dunia maya. Nah, ini dia melakukan tindakan di mana mengancam dan membahayakan ya, bisa yang dibahayakan, yang diancam itu orang, pribadi atau sebuah lembaga ya, dengan iming-iming membayar imbalan tertentu. Nah, jika tidak membayar maka dia akan mengancam, apapun itu ancamannya sifatnya. Nah, itu juga salah satu pemerasan dalam dunia maya. Kemudian ada namanya cyberbullying. Nah, menggunakan apa? Teknologi komputer untuk apa? Untuk melakukan bullying ya. Menghina, mempermalukan ya, membahayakan orang lain juga ya. Nah, ini. Kemudian ada sexting. Ini tukar menukar mengenai pesan ya atau gambar yang terang-terangan yang bersifat seksual dengan orang lain. Ini salah satu serangan komputer juga ya. Kemudian ada terorisme internet. Ini dia melakukan kegiatan untuk mengganggu dalam perdagangan elektronik atau mungkin menggunakan internet untuk mengganggu ya, untuk mengganggu serta membahayakan komputer dan komunikasi, membahayakan orang lain. Nah, itu salah satu terorisme internet ya. Melalui ini internet dia mengganggunya itu melalui internet ya. Kemudian ada ancaman email. Nah, ini ancaman melalui email dia ya. Kemudian ada namanya penipuan lelang internet, menggunakan situs lelang internet untuk menipu orang lain. Nah, ini juga salah satu serangan dan penyalahgunaan komputer ya. Nah, kemudian ada juga terkait dengan pembajakan perangkat lunak ya, menyalin, mendistribusikan perangkat lunak ya yang memiliki hak cipta dan itu tanpa izin. Nah, pembajakan perangkat lunak memang banyak terjadi juga dalam dunia teknologi informasi ya. Kemudian ada rekayasa sosial ya. Ini biasanya teknik yang digunakan untuk apa ya? Untuk mengelabui orang ya, agar orang itu melakukan apa-apa yang diinstruksikan oleh pelaku. Nah, itu untuk tujuannya apa? Pelaku itu melakukan rekayasa sosial apa? Untuk mendapatkan akses, akses secara fisik ya, entah itu ke sebuah bangunan, komputer, server atau jaringan ya. Nah, ini memang dia gunakan untuk apa? Mendapatkan data-data yang sifatnya rahasia. Nah, itu tadi terkait dengan serangan dan penyalahgunaan komputer. Jadi berbicara mengenai komputer itu bisa digunakan untuk melakukan penyalahgunaan dan untuk melakukan penyerangan terhadap komputer-komputer lain melalui apa? Melalui jaringan. Nah, itu tadi terkait dengan pertemuan kita yang ke-6. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.